Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil kiram, para alim, para ulama warasatul anbiya, para sepuh bini sepuh, Al-Mukarramun, sang guru besar Syekh Muhammad Mukhtarullah Al-Mujtaba Mukti, Mursyid Thariqatus Siddiqiyah, yang kami taati Ibu Nyai Safatul Ummah, penasihat organisasi Jamiah Kausaran Putri Hajarullah Siddiqiyah, juga sebagai ketua umum organisasi Dilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah, sekaligus sebagai ketua Yayasan Tarbiyah Hifdzul Ulama Banat Pusat Losari Ploso Jombang. Al-Mukarramun, beliau Bapak Tasriful Antipajis, Ketua Forum Khalifatus Siddiqiyah Indonesia. Al-Mukarramun, beliau Bapak Muhammad Subhi Ajalsani, pimpinan Wali Talqin Thariqat Siddiqiyah Indonesia, juga sebagai Ketua Umum Organisasi Pemuda Siddiqiyah Front Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kami hormati segenap organisasi otonom di lingkungan Thariqat Siddiqiyah, Bapak Ibu yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kenikmatan kepada kita semua. Yang kedua, syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pembawa ajaran agama Islam, beliau wasilatul uzma, beliau rahmatan lil alamin. Yang ketiga, syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada beliau sang guru besar Syekh Muhammad Mukhtarullah Al-Mujtaba Mukti, Mursyid Thariqatus Siddiqiyah, yang senantiasa membimbing rohani kita semua melalui acara Thariqat Siddiqiyah, dengan harapan mudah-mudahan kita semua ini menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama dan sudah kita saksikan bersama dawuh-dawuh sang guru besar Mursyid Thariqatus Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba Mukti, sehubungan dengan kebangkitan tasawuf. Kebangkitan tasawuf ini ada beberapa tanda-tandanya. Adapun tanda-tanda kebangkitan tasawuf dunia yang diterangkan oleh beliau Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba Mukti, yaitu satu hari Rumi dunia.
2. Hagia Sophia kembali menjadi masjid. 3. Uni Soviet pecah menjadi 15 negara. 4. Dunia lumpuh oleh virus COVID. 5. Peristiwa yang terjadi di Los Plus 7 Juli. Hari Rumi Dunia. Jalaluddin Muhammad Rumi, juga dikenal sebagai Jalaluddin Muhammad Balkhi. Orang-orang Persia memanggilnya Maulana atau guru besar, tapi lebih dikenal dengan nama Rumi. Rumi sendiri adalah nama deskriptif yang berarti orang Romawi. Sejak ia tinggal di sebagian besar wilayah yang disebut Rum karena pernah diperintah oleh Kekaisaran Romawi Timur, beliau merupakan mursyid Tarekat Rumiyah, seorang sufi atau ulama tasawuf yang berpengaruh di dunia Islam, bahkan seluruh dunia, yang lahir di Balkan, sekarang Afghanistan, pada 6 Rabiul Awal 604 Hijriah, 30 September 1207 Masehi. Ibunya bernama Mukminah. Ibunya bernama Mukminah Katun. Sementara ayahnya adalah Bahauddin Muhammad, namun lebih dikenal dengan Walad. Ia merupakan seorang pakar fikih, pemberi fatwa, serta salah satu guru Thariqah Al-Kubrowiyah, pengikut Najmuddin Al-Kubro. Baha'u'llah mendapat julukan Sultan Al-Ulama. Salah satu riwayat menyebutkan bahwa julukan tersebut diberikan oleh Rasulullah SAW secara langsung melalui mimpi. Dalam riwayat lain juga menyebutkan bahwa nasab Baha'u'llah dari jalur ayah bersambung kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sementara dari jalur ibu merupakan keturunan dari raja-raja Khawarizmi. Ia lahir dari keluarga yang gemar belajar agama. Pada tahun 1220 Masehi, Bahauddin, ayah Rumi, memutuskan untuk membawa keluarganya hijrah dari Persia untuk menyelamatkan diri dari invasi bangsa Mongol. Mereka hijrah melalui Iran dan Syria, di mana Rumi sempat mempelajari sejarah dan literatur Arab. Dalam pengembaraan dan pengungsiannya tersebut, keluarganya itu sempat singgah di kota Nisabur yang merupakan tempat kelahiran penyair dan ahli matematika Omar Khayyam. Di kota inilah Rumi bertemu dengan seorang penyair terkemuka, yaitu Fariduddin Attar, yang meramalkan si bocah pengungsi ini kelak akan
masyhur dan akan menyalakan api gairah keimanan dan kemanusiaan. Mereka kemudian menuju Anatolia, kawasan yang tak tersentuh bangsa Mongol. Dan pada tahun 1221 Masehi menetap di Laranda, sekarang bernama Karaman atau Turki, selama 7 tahun dan membina hubungan erat dengan Sultan Seljuk yang bernama Alauddin Kaykobat. Ibunya Rumi wafat ketika singgah di Laranda, Karaman, Turki. Di sana pula Rumi bertemu dengan Jauhar Khotun yang kemudian menjadi istrinya pada tahun 1225 Masehi. Setahun usia pernikahan Rumi dan sang istri dikaruniai putra pertama yang bernama Sultan Walad. Tahun ke-7 di Anatolia, Laranda, Sultan Seljuk mengajak keluarga Baudin tinggal di Konya. Baudin menerima undangan Sultan itu. Ba'ak Walad dan Rumi sampai ke kota Konya, Turki pada tahun 626 Hijriah. 1229 Masehi kedatangan mereka dimulaikan oleh Alauddin Kaykobat, Sultan Seljuk Romawi, dan dia Baudin menjadi guru di Konya, Anatolia. 2 tahun kemudian Rumi harus ditinggal pergi oleh ayahnya yang wafat pada 18 Rabiul Awal 628 Hijriah atau 1231 Masehi. Rumi menggantikan posisi ayahnya sebagai profesor bidang ilmu agama, memberi fatwa dan mendidik masyarakat, dan dengan segera membuatnya jadi sekolah dengan reputasi tinggi di Konya. Rumi mulai memperkenalkan seluruh aspek filsafat dalam pendidikan dan mengajarkan karya-karya pengarang klasik dunia. Saat itu Rumi masih berusia 24 tahun, tapi ilmu agamanya hampir setara dengan para pakar dan ulama. Rumi menghabiskan masa hidupnya di Konya saat dinasti Seljuk berkuasa hingga wafatnya. Rumi memulai pendalaman tasawuf dan berkarya. Rumi mulai pendalaman tasawuf ketika kawan seperguruan ayahnya, Burhanuddin Muhakkik, tiba di Konya pada penghujung 1230-an Masehi dan memperkenalkannya pada sufisme dan mutiara-mutiara pemikiran ayahnya. Rumi pun mempelajari karya-karya sastrawan Persia Hakim Sanai dari Husna. Penghindaran atas serdadu Mongol akhirnya sia-sia pada tahun 1235 Masehi. Anatolia diduduki bala tentara dari timur itu. Suasana menjadi kacau balau dan penuh ketidakpastian.
Namun pada masa itulah sekitar tahun 1244 Masehi, Rumi bertemu dengan guru tasawufnya. Sebagaimana biasanya, Rumi mengajar para muridnya dalam sebuah perkuliahan. Dalam sebuah perkuliahan, tiba-tiba seorang yang belum dikenal secara lebih dekat oleh Rumi masuk ruang perkuliahan tersebut. Orang asing itu pun menunjuk sebuah tumpukan buku sembari bertanya, "Apa ini?" Rumi menjawab, "Kau tidak akan mengerti." Mendapat jawaban yang demikian dari Rumi, orang itu lantas membawa buku-buku tersebut untuk dibakar. Maka tersurutlah api membakar buku-buku tersebut. Rumi ganti bertanya, "Apa ini?" Orang asing itu menjawab, "Kau tidak akan mengerti saat itu." Rumi tertak. Dalam kebingungan dia merasa bodoh, hingga pada akhirnya ia menjadi murid dari orang asing yang membakar buku-buku itu. Orang asing tersebut adalah Samsuddin Al-Tabrizi. Pada tahun 1185 Masehi sampai 1248 Masehi. Seorang muslim sekaligus penyair Persia dan mengembara kemana-mana dialog guru spiritual yang membimbing Rumi sejak pertemuannya dengan Tabrizi. Diskusi tasawuf terjalin antara keduanya. Orang kedua Sufi ini bisa menghabiskan waktu berhari-hari berdua tanpa makan minum atau kebutuhan jasmani lainnya. Diskusi itu membawa Rumi ke dalam dunia cinta. Namun hubungan dengan Sams menimbulkan kecemburuan pada para pengikutnya, karena dia mulai meninggalkan perguruannya dan jarang muncul di muka umum. Rumi berubah secara drastis. Sams akhirnya meninggalkan Konya. Dalam keterpisahan itu, Rumi berubah haluan menciptakan puisi yang melantunkan rasa cinta dengan diwarnai tarian berputar dan alunan musik. Rumi sendiri mengaku tak memahami perubahan pada dirinya. Ia mengatakan jiwa yang dicintainya lah yang membuatkannya lagu, bukan dia sendiri. Ketika mendengar Sams berada di Damaskus, Rumi segera menyuruh anak sulungnya Sultan Walad untuk mengajaknya kembali ke Konya. Rumi kemudian menjodohkan Sams dengan salah seorang anak angkatnya dan mereka tinggal bersamanya. Kembali percakapan spiritual yang intens mereka jalan, dan kembali kecemburuan menyeruak di kalangan pengikut Rumi. Lalu Sams menghilang misterius pada tahun 1248 Masehi. Seperti saat kedatangannya pertama kali, ada dugaan Sams dibunuh para pencemburunya, tapi Rumi tidak pernah mempercayai itu.
dan terus mencarinya Rumi bagai anak. Jadi Rumi terus mencarinya. Rasa kehilangan yang mendalam sangat mencintai guru spiritualnya. Saat sang guru Samsudin meninggalkan, maka dituangkanlah oleh Rumi dalam musik dan lirik puisinya bertajuk Divani Samsi Tabrizi. Perasaan damai baru muncul setelah Rumi bertemu Salahuddin, seorang pengrajin emas. Salahuddin menjadi cerminan diri Rumi dalam kesederhanaan yang tulus. Dia memahami Rumi tanpa perlu bertanya. Salahuddin menjadi inspirator kedua karya-karya Rumi setelah Syams. Dan untuk menguatkan ikatan persahabatan mereka, Rumi menikahkan Sultan Walad dengan anak perempuan Salahuddin. Rumi mengirim surat-surat kepada menantunya, kemudian menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan yang indah dari Rumi. Sumber inspirasi ketiga dari karya Rumi adalah Husamuddin Zalabi. Persahabatan Rumi dengan antara lain menghasilkan karya terbesarnya, yakni Masnawi Maknawi, berupa kumpulan 27.000 puisi yang dalam 6 jilid buku. Hingga pada akhirnya Rumi menjadi seorang sufi agung yang populer dengan syair-syair indahnya. Rumi banyak menulis puisi-puisinya ketika masih tinggal di Persia. Kebanyakan karya-karya Rumi ditulis dalam bahasa Persia kuno, tetapi ia juga terkadang menggunakan bahasa Turki, menggunakan bahasa Arab, menggunakan bahasa Yunani. Dalam tulisan-tulisannya, puisi-puisi Rumi dibaca banyak orang sampai ke Iran, Afghanistan, Tajikistan, dan diterjemahkan sampai ke negara Turki, Azerbaijan, Amerika Serikat, dan Asia Tenggara. Jalaluddin Rumi meninggalkan 2 buah karya yang mengupas tentang sastra. Di antara kitabnya ada yang terbentuk prosa, dan ada pula yang susunannya itu berbentuk nazam. Karya yang berbentuk prosa adalah Al-Majalis As-Sab'ah. Kitab ini berisi kumpulan nasihat dan khutbah yang disampaikan oleh Rumi di atas mimbar-mimbar. Adapun isinya merupakan hasil dari pengembaraan hidup Rumi yang mempertemukan dirinya dengan sang guru Samsudin Al-Tabrizi. Majmu'ah min A'rasail Makatib atau Maktubah. Kitab ini berisi sekumpulan surat yang ditulis oleh Rumi menggunakan bahasa Persia kuno kepada para sahabat, keluarga, dan negarawan.
Ibu-ibu yang kami muliakan dan masih panjang lain waktu kita sambung. Saya kira cukup ini dulu. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.